Nah, itu semua nanti akan membuahkan keselamatan. Jadi kalau tadi kita masih hidup di dalam pola hidup lama, walaupun kita sudah selamatkan, kita akan menerima konsekuensinya, ya. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita juga akan menerima konsekuensi dari kebenaran itu. Kita akan menerima konsekuensi dari keselamatan kita. Kita akan memunculkan yang namanya buah dari keselamatan itu. Siapa yang mau menghasilkan buah? Ya. Keselamatan. Ya. Semua mau? Ya. Jadi contohnya ya, Mas Brian daftar fitness, ya kan? Wah, aku kok dapat daftar fitness ini, ya, tubuhku menjadi kuat, perkasa, kulitku jadi sispek, ya kan? Nah, kemudian Mas dia daftar bayar di situ, ya. Nah, tapi Mas dia tidak pernah datang ke situ, tidak datang. Hanya bayangkan, aku kalau daftar fitness, aku akan tubuhku akan bagus. Tapi Mas dia tidak pernah berlatih, ya kan? Tidak pernah datang ke fitness, tidak pernah melakukan fitness, tidak pernah melakukan apapun. Kira-kira tubuhnya masih sama yang dulu sekarang apa berubah? Sama. Sama. Besar. Bahkan kalau lebih besar lagi. Ya. Ya. Jadi banyak orang ngomong aku percaya Tuhan, aku diselamatkan, tapi hidupnya nggak pernah berubah gitu. Karena apa? Nggak lakukan, dia nggak berbuah dari apa yang dia sudah terima gitu. Ya. Jadi iman ini dimulai sekali tetapi berlanjut. Nggak cuma sekali berarti wes aku terima Tuhan Yesus kok selesai. Enggak. Ya, ada kelanjutannya. Ya. Makanya apa? Iman itu dimulai, ya. Sekali kita dapat terima iman, kita sekali, kemudian harus terus berjalan dalam iman. Ya. Nah, ini yang disebut ya bentuk yang berkelanjutan. Ya. Dalam Yohanes 3:16 katakan percaya, artinya apa? Percaya dan terus percaya. Ya. Jadi percaya nggak cuma percaya selesai, tapi percaya dan terus percaya. Bukan kalau nggak diteruskan percaya kamu nggak selamat, enggak. Tapi kamu harus menerima buah dari keselamatanmu itu. Untuk supaya bisa terima buah ya kamu harus terus hidup di dalam keselamatan itu, sehingga kamu bisa menerima buah keselamatan itu. Sama dia bertobat. Dalam Markus 1:15 katakan bertobat. Artinya apa ya? Bertobat dan terus hidup dalam pertobatan. Amin. Yang bertobat sekali, habis itu melakukan perbuatannya dulu salah, enggak. Tapi bertobat dan terus hidup di dalam pertobatan. Amin. Nah, iman yang sejati itu selalu berbuah. Ya. Iman menghasilkan perubahan. Jadi iman bukan hanya pengakuan di mulut itu, atau hanya pengetahuan yang hari ini kita lakukan, kita transfer knowledge, ya kan? Tetapi itu harus bisa menghasilkan tindakan nyata. Jadi apa yang kita pelajari hari ini itu akan membuahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi prinsip pentingnya apa? Apa yang kita percaya itu menentukan bagaimana kita hidup. Apa yang kita percaya itu menentukan bagaimana kita hidup. Jadi kalau kita percaya hari ini kita benar, itu akan menentukan bagaimana kita hidup benar selanjutnya. Amin. Itu ya. Dasar firman-nya dari mana? Yakobus 2:18. Yakobus 2:18. Yakobus 2:18. Saya baca. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amin. Jadi iman tidak bisa ditunjukkan. Jadi imannya di dalam,
dia nggak bisa ditunjukkan tanpa perbuatan. Contoh perbuatan iman yang ditunjukkan pertama kali apa? Baptis. Iya. Itu kita menunjukkan, dia sama Mbak Dia lagi menunjukkan imannya pada Kristus. Nah itu, contohnya di situ. Jadi kamu percaya, oke percaya. Jadi yang menyelamatkan adalah iman kita, ketika kita percaya. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Tapi iman itu perlu perbuatan. Bukan perbuatan menyelamatkan, enggak. Tapi itu kan membawa perbuatan. Perbuatan pertama kali apa? Dia dibaptis itu. Jadi perbuatan ini adalah bukti imanmu. Istilahnya seperti itu. Kamu ngomong percaya Yesus, kamu ngomong hidup dalam kebenaran. Tapi bukti kebenaranmu itu seperti apa? Itu harus kelihatan. Itu harus dinyatakan. Nah, tetapi ketika kita belum bisa membuktikan kebenaran itu, jangan tertuduh di situ. Oh, kita masih belajar kan. Kita belum ngerti, belum tahu caranya. Ya, lakukan aja, jangan tertutup. Tetapi itu makin lama orang akan makin melihat, oh iya, imannya sudah dinyatakan, dia hidup dalam kebenaran. Dari perkataannya juga kelihatan, dari cara berpikirnya kelihatan, oh dia sudah menerima kebenaran. Dari perbuatannya sudah kelihatan, oh ya dia punya iman percaya pada Yesus, fokusnya pada Yesus. Amin. Amin. Jadi iman ini bukan disimpan tapi dibuktikan. Ya. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Memang keselamatan itu anugerah. Tetapi kita diselamatkan untuk berbuat kebaikan. Amin. Kita diselamatkan ya bukan oleh perbuatan, oke. Tapi kita diselamatkan untuk hidup kita menjadi lebih baik. Untuk kita ini hidup dalam kebaikan. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Katakan sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mampu supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi kita ini urutannya jelas ya. Kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan baru. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus dan sudah dirancang. Untuk apa kita dirancang itu? Untuk perbuatan seperti apa? Dan baik. Jadi kita bisa lihat hasil keselamatan itulah kehidupan yang berbuah dan menghasilkan buah kebaikan itu tadi. Amin. Seperti itu. Jadi bukan untuk kita berbuat baik, bukan untuk kita mendapat keselamatan, tetapi keselamatan itu ya sudah kita terima, itu akan menghasilkan perbuatan baik. Karena itu rancangan kita, rancangan Kristus dalam hidup kita, ketika kita diciptakan. Jadi pengertiannya seperti ini, ya pengertiannya seperti ini. Orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa, benar ya? Ya, dikatakan semua orang bisa berdosa, tetapi dosa bukan gaya hidup lagi gitu. Amin. Ya. Orang yang lahir baru tidak hidup terus dalam dosa, tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan. Ya, kita lihat apa ini ya, kebiasaan-kebiasaan aku yang masih dalam dosa, jangan sampai itu terus menjadikan kebiasaan kita. Amin. Ya, intinya seperti ini. Jatuh tidak sama dengan hidup dalam dosa. Gagal itu tidak sama dengan identitas diri kita. Ulangi ya, pelan-pelan ya. Ya, ketika kita jatuh itu tidak berarti kita hidup dalam dosa. Mulai perbaiki kehidupan ini. Ya, arah Kristus sesuai dengan rancangan Kristus. Kalau kita gagal, ya itu tidak merubah identitas diri kita. Identitas diri kita tetap orang yang benar. Amin. Amin. Ya, sehingga kita bisa move on lagi, mulai hidup dan kebenaran lagi. Jadi kejatuhan kegagalan itu jangan sampai menjadi gaya hidup. Berarti ya, amin ya. Amin. Harus dirundukan lagi ya.
Nah, jadi pertobatan yang sejati itu seperti apa? Ya, pertobatan sejati bukan sekedar penyesalan toh, nyesel toh, ya kan? Oh ya, mama maafin aku Tuhan, hari ini aku salah, nggak cuma itu toh. Ya, pertobatan itu adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan pikiran, perubahan hati kita, dan perubahan arah hidup kita. Itu pertobatan. Seperti tadi, kita ada salah, Google Map-nya kita ada melenceng, kita balik lagi, karena yang benar lagi. Ya, terus pertobatan yang sejati itu harus terlihat. Ya, harus terlihat. Pertobatan sejati harus menghasilkan tindakan, harus terlihat dalam kehidupan kita. Ya, harus kita nyatakan pertobatan itu. Ya. Lukas 15 ayat 7 coba dibaca. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada sukacita di surga kan? Amin. Amin. Satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Amin. Amin. Ya. Dan apalagi kita terus hidup di dalam pertobatan. Ketika Diana, kita semua ini bertobat, surga sukacitanya minta ampun. Ya. Apalagi kita hidup terus di dalam pertobatan. Siapa yang disukakan? Seluruh surga. Amin. Ya. Itu efeknya di situ. Kita nggak cuma mengguncang sekitar kita, mengguncang keluarga, enggak. Kamu anak yang membanggakan, nggak cuma sekedar itu dapatkan pujian dari orang tua atau dari tetangga, enggak. Tetapi surga yang bersukacita. Amin. Sebegitu berharganya kita, pertobatan kita ini di hadapan Tuhan. Sampai dikatakan tadi, satu orang apa? Dia mencari yang satu orang berdosa, dia tinggalkan yang 99 orang ini. Hanya untuk satu orang, hanya untuk Mas Bianto, hanya untuk Diana tok, hanya untuk Mas Yudi atau Mbak Rere tok. Enggak cuma, dia tinggalkan semuanya untuk kita. Amin. Mau milih mana? Jadi yang satu orang atau yang 99 orang? Hah? Pilih mana sekarang pertanyaannya? Pilih yang satu orang dicari Tuhan atau yang 99 orang yang ditinggalkan Tuhan tadi? Anaknya hanya yang satu orang. Mau milih mana? Satu orang yang pilihan. Satu orang. Udah jadi yang satu orang belum? Udah kan? Berarti sekarang masuk dalam kelompok yang 99 orang. Amin. Kita mengucap syukur kita sudah dicari Tuhan sebagai yang satu orang tadi. Ya. Dan hari ini kita masuk dalam kelompok yang 99 orang yang menikmati anugerah Tuhan. Amin. Bukan ditinggalkan Tuhan artinya tidak diurusi Tuhan, enggak. Tapi di 99 orang ini kita hidup di dalam pertobatan. Amin. Dan itu sangat menyukakan hati Tuhan. Sehingga apa? Karena yang 99 orang ini udah beres, cari lagi yang satu orang lagi yang belum diselamatkan. Amin. Amin. Ya. Jadi luar biasa sukacitanya surga itu seperti apa? Nah, jadi buah keselamatan itu apa itu buah? Ya, buah itu tanda nyata dari iman kita. Buah itu adalah hidup yang berubah, karakter yang berubah, tindakan yang berubah. Kalau dulu kita masih seperti anak-anak, ya, belum Taurat itu, kita diperlakukan seperti anak-anak, salah dihukum. Kita sekarang sudah diselamatkan dalam anugerah, kita dianggap dewasa oleh Tuhan. Ya, kita melakukan segala sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita melakukan itu karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Ya, jadi karakter kita berubah, tindakan kita berubah. Ya, contohnya ketaatan tadi, kasih kita juga berubah. Tidak mengasihi karena kita dikasihi, harus ada syarat dan ketentuannya. Enggak. Kita mengasihi dengan karena kita mengasihi. Ya. Dengan perbuatan baik, hidup yang benar. Kemudian kerjaan iman apa?
Kerjaan iman adalah iman itu menghasilkan tindakan yang nyata, nggak cuma ngomong tok. Ya. Apa dulu paling istilahnya tadi kemarin di KGBI, Gatot Kaca. Gatot Kaca ya. Pinggir tok. Ini gitu kata kalian cocok. Gatot Kaca itu pinggir tok, orang kerja kakek jajan. Kita baru ini. Jadi itu, jadi dinyatakan iman kita itu dinyatakan dalam perbuatan tindakan kita, dalam omongan kita juga. Jadi, ya jangan sampai kita salah kelompok, salah grup, ya. Grup ada dua grup, kelompok orang yang percaya dan orang yang nggak percaya. Jangan sampai kita salah grup di situ. Kalau orang yang nggak percaya hidup dalam dosa, tidak taat, tidak berbuah, ya kan? Tapi ada grup lain, grup orang percaya, hidup benar, mencari Tuhan dan menghasilkan buah. Ya, hati-hati, jangan salah kamar, jangan salah grup. ya, jadi perbedaannya terlihat dari apa? Buahnya. Orang percaya terlihat buahnya seperti apa. Orang berdosa kan sudah kelihatan buahnya seperti apa. Amin. Ya, jadi mulai, ya, benar di situ. Mulai berpikir, oh ya, aku sudah diselamatkan oleh anugerah. Imanku akan menghasilkan perubahan dalam hidupku. Hidupku adalah bukti dari imanku. Amin. Seperti itu. Ya, mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada perubahan dalam hidupku hari ini? Ya, apakah imanku ini terlihat? Seperti itu. Ya, hidup dalam pertobatan harian. Ya, cepat bertobat kalau kita berbuat salah. Ya, jangan merana, jangan tertuduh terus, tapi cepat bertobat aja, kembali pada Tuhan lagi. Ya. Nah, bangun kebiasaan ini, doa, firman, ya, ketaatan itu dibangun di situ. Ya. Mulai Dian sama Diana kalau malam ya sama-sama baca firman, merenungkan bersama-sama, ya hidup, oh ya kita hidup dalam ketaatan seperti apa nih, kedepannya aku hidup seperti apa. Aku mau bawa keluarga ini seperti apa, bawa ke Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan petunjuk. Nanti Tuhan akan berikan ini loh rumah tanggamu, aku mau bikin seperti ini. Dan apa yang Tuhan kerjakan itu adalah hal yang baik. Amin. Ya, jauh dari apa yang kita pikirkan. Jadi fokus pada hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan menghasilkan buah. Bukan fokus pada aturan. Amin. Ya. Jadi perubahan datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Sama. Kalau carang pohon itu ya tidak terhubung sama pokoknya, dia tidak akan pernah berbuah. Tapi kalau dia terhubung dengan pokoknya, dia akan mengeluarkan buah. Amin. Kehidupan kita ini kan seperti carang di dalam Yesus. Yesus selalu menghasilkan buah. Roh kita selalu menghasilkan buah. Tapi kalau kita tidak terhubung dengan Dia, ya kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Amin. Baik. Ya. Jadi kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, tapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Ya, dia akan selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.